Kayak recording, udah oke. Ya, kita mulai ya. Hari ini kita kuliah untuk materi penyelesaian audit, ya, kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin Mas Tommy sudah memberikan penyajian mengenai completing audit, ya, penyelesaian audit terkait dengan merancang dan melaksanakan pengujian terkait dengan pengungkapan dan penyajian, kemudian review contingent liabilities atau kewajiban contingent dan komitmen, kemudian memperoleh surat dari penasihat hukum klien, kemudian melakukan review untuk subsequent event atau peristiwa kemudian. Nah, ini hari ini kelanjutan dari yang kemarin, ya, ada beberapa agenda lagi, ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan oleh auditor pada saat menyelesaikan auditnya. Ya, yang ditugasin menyajikan Mbak Lydia ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Lydia sudah siap ya. Mari kita sama-sama kita dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Mbak Lydia. Kita cermati apa yang disajikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan, ya, kita tambahkan di akhir setelah Mbak Lydia memberikan penyajiannya. Monggo silakan Mbak Lydia. Waktunya saya persilakan. Izin share screen ya, Pak. Yuk, silakan. Selamat malam Pak Haryono dan teman-teman semuanya. Pada saat ini saya akan melanjutkan menyelesaikan audit bab 24 part 2-nya. Nah, jadi masuk ke tahap yang kelima, yaitu akumulasi bukti akhir. Jadi dalam akumulasi bukti akhir ini itu terdapat 5 kegiatan, yaitu ada melaksanakan prosedur analitis akhir, mengevaluasi asumsi going concern, terus yang ketiga memperoleh surat representasi manajemen, kemudian mempertimbangkan informasi tambahan, dan yang terakhir membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Nah, untuk yang pertama itu melaksanakan prosedur analitis akhir. Jadi melaksanakan prosedur analitis akhir ini itu bertujuan sebagai review akhir atas salah saji yang material dan juga masalah-masalah keuangan yang tidak ditemukan selama pengujian lain. Nah, kemudian dalam melaksanakan prosedur analitis akhir ini biasanya meminta partner untuk melakukan review atas laporan keuangan. Jadi partner diminta untuk membaca laporan keuangan termasuk juga catatan kaki dari laporan keuangan kliennya itu, karena partner ini kan mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang udah lama dengan si klien, jadi lebih mengerti bisnis dari kliennya itu seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir ini mempertimbangkan kecukupan bukti yang udah dikumpulkan mengenai saldo akun yang tidak biasa ketika melaksanakan audit. Kemudian untuk yang tahapan keduanya yaitu mengevaluasi asumsi going concern. Nah, jadi standar auditing itu mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kemampuan klien untuk going concern setidaknya 1 tahun setelah dari tanggal neraca atau tanggal tutup bukunya. Nah, biasanya tuh auditor akan melakukan penilaian awal dulu untuk memberikan asumsinya terkait dengan going concern dari si kliennya. Namun, auditor bisa merevisi nanti jika di tengah dia menemukan bukti-bukti baru yang berkaitan dengan going concern dari perusahaannya. Nah, kemudian penilaian akhir atas asumsi going concern ini itu dilakukan setelah semua bukti dikumpulkan dan juga penyesuaian audit sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga ini memperoleh surat representasi manajemen. Jadi surat representasi manajemen ini tuh bertujuan untuk mendokumentasikan representasi lisan dari manajemen yang berkaitan dengan hal-hal penting selama audit. Nah, biasanya tuh surat ini itu dibuat dengan kop surat dari perusahaan klien, terus juga ditujukan ke alamat kantor akuntan publik, terus ditandatangani oleh pejabat tinggi dari perusahaan klien.
Namun sebenarnya yang ngebuat surat representasi manajemen ini itu auditor, tapi auditor meminta klien untuk mengisi, mengetik, kemudian memberikannya lagi kepada auditor. Nah, tapi kalau misalkan si klien ini menolak untuk membuat surat representasi manajemen, maka auditor bisa menolak untuk memberikan pendapat, atau bisa juga auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, terus tujuan dari surat representasi manajemen ini itu yang pertama untuk menekankan tanggung jawab kepada manajemen atas asersi laporan keuangan. Nah, jadi terkadang tuh manajemen suka melupakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar itu merupakan tanggung jawabnya manajemen, bukan tanggung jawabnya auditor. Terus yang kedua ini untuk mengingatkan manajemen terkait potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir untuk mendokumentasikan respon manajemen atas pertanyaan yang diajukan mengenai berbagai aspek audit. Nah, ini untuk menghindari kesalahpahaman antara klien dengan auditor. Terus terdapat 4 kategori surat representasi manajemen. Nah, yang pertama ini laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan ini itu pengakuan manajemen bahwa laporan keuangan yang diterbitkan itu udah wajar dan juga sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kelengkapan informasi. Jadi semua catatan keuangan, data-data terkait, notulen rapat, transaksi, terus kalau misalkan ada transaksi yang belum dicatat itu udah diberitain, maksudnya ditulis, tersedia, terus juga lengkap. Terus yang ketiga itu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, ini tuh berkaitan dengan keyakinan manajemen bahwa kalau misalnya ada salah saji dalam laporan keuangan yang belum dicatat itu tidak material terhadap laporan keuangannya. Terus juga informasi terkait dengan transaksi-transaksi hutang piutang dengan pihak ketiga, terus juga klaim atau penilaian yang belum diasersi. Kemudian yang terakhir itu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian ini tuh berkaitan dengan informasi mengenai misalkan kebangkrutan pelanggan utama yang ternyata dia tuh masih punya piutang yang beredar sampai dengan tanggal neraca. Terus juga kemungkinan adanya merger atau akuisisi di kemudian hari. Nah, kemudian yang keempat ini ada informasi yang menyertai laporan keuangan. Ini tuh berkaitan dengan informasi tambahan. Jadi terkadang tuh klien sering menambahkan informasi tambahan di luar dari laporan keuangan, tapi masih berkaitan dengan laporan keuangan. Biasanya diterbitkan untuk membantu pembaca laporan atau pengguna laporan untuk melihat lebih detail-detail terkait dengan laporan keuangannya. Nah, ini di gambar ini kan ada yang laporan keuangan yang pada umumnya diterbitkan itu kan ada balance sheet, income statement, terus cash flow, sama catatan kaki. Nah, kemudian ada informasi-informasi tambahan seperti laporan komparatif, terus data-data statistik, sama schedule asuransi. Nah, kemudian yang kelima, ini membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Jadi dalam standar auditing itu mengharuskan auditor untuk membaca informasi lain yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Kemudian tahap yang ke-6 yaitu mengevaluasi akhir. Yang pertama ini bukti tepat dan mencukupi. Jadi untuk melakukan evaluasi akhir, auditor harus mereview dulu apakah dokumentasi auditnya terkait dengan kelas-kelas transaksi, terus juga akun-akun itu dan pengungkapan telah diuji secara memadai. Terus juga semua program audit itu udah diselesaikan dan udah didokumentasikan. Nah, biasanya untuk membantu auditor menentukan apakah bukti yang ada itu udah tepat dan mencukupi, bisa menggunakan daftar penyelesaian pemeriksaan audit. Nah, kemudian
jika auditor nanti menyimpulkan kalau misalkan bukti yang mencukupinya ini belum diperoleh, maka auditor mempunyai dua pilihan, yaitu dia bisa mengumpulkan bukti tambahan lagi atau dia mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kedua itu bukti yang mendukung opini auditor. Jadi jika auditor udah meyakini bukti telah cukup, namun laporan keuangannya itu dinilai tidak disajikan secara wajar, maka auditor bisa memutuskan untuk merevisi laporan atau dia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian maupun tidak wajar. Kemudian yang ketiga itu pengungkapan laporan keuangan. Jadi sebelum menyelesaikan audit, auditor akan melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan keuangan itu telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan atau belum. Nah, terus yang keempat ini review dokumentasi audit. Jadi review dokumentasi audit ini tuh nanti anggota dari kantor akuntan publik yang melakukan audit itu akan melakukan review terkait dengan dokumentasi audit yang dilakukan oleh tim yang melakukan audit. Nah, biasanya review ini itu dilakukan oleh anggota yang udah lebih senior atau lebih berpengalaman. Nah, tujuannya ini tuh pertama untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Jadi kan sebagian besar dari audit itu kan dilakukan oleh personil orang yang dia baru bekerja kurang dari 4 sampai 5 tahun. Sebenarnya mereka udah menerima pelatihan teknis yang cukup. Tapi kan tetap aja mereka tuh kurang berpengalaman kalau misalnya dibanding dengan auditor yang udah senior. Untuk itu perlu dilakukan review atas kinerjanya. Kemudian yang kedua itu untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan ini udah memenuhi standar kinerja dari kantor akuntan publik. Jadi di kantor akuntan publik itu kan kualitas kinerja dari staf-stafnya itu berbeda-beda. Nah, untuk itu perlu adanya review supaya kualitas auditnya itu tetap seragam, jadi semuanya sama kualitasnya. Terus yang terakhir, untuk mengatasi bias yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor. Nah, jadi kan karena proses audit yang cukup panjang, itu bisa memberikan kemungkinan pandangan auditor atau keobjektivitasannya itu berubah gitu. Oke, perlu dilakukan review lagi untuk bisa mempertahankan objektivitas dari auditor itu. Terus yang kelima itu ada review independen. Review independen ini jadi semua laporan keuangan, terus juga data-data file audit yang udah ada itu direview oleh seorang reviewer yang independen. Jadi dia nggak ikut berpartisipasi dalam proses audit, tapi dia merupakan anggota dari kantor akuntan publik yang melakukan audit itu. Nah, ini juga dilakukan untuk bisa memastikan pelaksanaan auditnya itu udah memadai. Terus juga nanti akan mengetahui apakah tim yang melakukan audit ini udah benar-benar mampu nggak menjustifikasi bukti-bukti yang udah mereka kumpulkan. Kemudian yang terakhir itu ada ikhtisar evaluasi bukti. Nah, jadi auditor pertama-tama akan melakukan evaluasi terkait dengan bukti-bukti, terus juga resiko. Terus habis itu dia melakukan evaluasi terkait dengan laporan keuangannya secara keseluruhan, estimasi salah sajinya. Nah, baru setelah itu auditor bisa menerbitkan laporan audit. Nah, kemudian menerbitkan laporan audit. Jadi laporan audit ini itu kan merupakan satu-satunya hal yang
ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit. Nah, ketika laporan audit yang diterbitkan itu ternyata salah, ada kesalahan atau tidak benar, maka konsekuensinya ini sangat berat. Untuk menerbitkan laporan audit ini, auditor harus benar-benar menunggu dulu sampai semua buktinya itu udah dikumpul, terus juga udah dievaluasi, terus juga semua langkah-langkah proses auditnya itu udah diselesaikan, baru dia bisa memutuskan jenis laporan audit yang akan diterbitkan. Kemudian yang ketujuh, berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Nah, yang pertama ini mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Jadi, auditor itu diharuskan untuk mengkomunikasikan kecurangan-kecurangan dan juga tindakan-tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk. Jadi, komite audit ini bertugas sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua itu mengkomunikasikan kelemahan kontrol internal. Jadi auditor harus mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan dalam perancangan dan juga pengoperasian pengendalian internal kepada pihak-pihak yang berhak. Yang ketiga ini komunikasi lainnya dengan komite audit. Nah, ini tujuannya itu untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Terus yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Terus yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak atas temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Dan yang terakhir itu untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang terlibat dalam tata kelola. Kemudian yang terakhir ini surat manajemen. Jadi surat manajemen ini itu untuk memberitahu mengenai rekomendasi akuntan publik untuk membantu klien dalam mengoperasikan bisnisnya supaya lebih efektif. Jadi memberitahu bagian-bagian mana dari bisnis klien yang kurang efektif dan butuh perbaikan. Dan yang terakhir, ini ada penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Nah, jadi auditor itu nanti kan akhirnya akan menerbitkan laporan audit dan juga berkomunikasi dengan manajemen serta komite audit. Ketika udah melakukan itu, baru audit dianggap telah selesai. Nah, kemudian ketika terjadi penemuan fakta lebih lanjut, maka auditor harus memastikan bahwa si pemakai laporan keuangan itu udah diberitahu kalau misalnya ada salah saji dalam laporan keuangan. Nah, kemudian jika ditemukan kesalahan dalam laporan, maka auditor akan meminta klien untuk menerbitkan laporan yang direvisi serta memberikan penjelasan. Nah, tapi apabila si klien menolak, maka auditor harus memberitahu kepada dewan direksinya. Nah, kemudian penemuan fakta lebih lanjut yang perlu penerbitan kembali laporan keuangan itu yang berasal dari transaksi pada tanggal sebelum laporan audit itu diterbitkan. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab auditor untuk review akan berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. Nah, ini ada timeline-nya, itu 31 Desember 2013 itu tanggal akhir dari neraca. Kemudian ada 11 Maret 2014 itu tanggal laporan audit. Nah, dari tanggal akhir neraca sampai tanggal laporan audit itu merupakan periode review-review atas peristiwa kemudian. Nah, kemudian ada 26 Maret 2014. Nah, itu merupakan tanggal penerbitan dari laporan keuangan klien. Nah, dari 11 Maret sampai 26 Maret itu periode untuk memproses laporan keuangan. Nah, tanggal setelah 26 Maret itu merupakan penemuan fakta-fakta yang lebih lanjut terjadi. Nah, sekian presentasinya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?
Oke, terima kasih Mbak Lydia atas penyajiannya. Mungkin yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau ditambahkan, ditanyakan, atau kita diskusikan di sini. Monggo silakan duluan. Siapa yang duluan? Atau sudah jelas semua? Mulai dari, cepat Mbak Lydia mulai dari slide awal tadi, slide awal. Mungkin yang lain ada ini, jadi teringat loh ada. Nah, ini kita berarti part 2 ini kita akan melakukan beberapa tahapan di dalam penyelesaian audit ya. Melaksanakan prosedur analitis akhir ya. Di akhir setelah proses audit hampir selesai ya, semua akun sudah diperiksa, transaksinya sudah diaudit, intinya terkumpul, mana yang perlu di adjustment diajukan, adjustment, kemudian angka akhirnya, ya, angka akhir dari laporan audit itu, ya, apabila adjustment yang diterima sudah dimasukkan, dilakukan prosedur analitis lagi. Jadi kita selama proses audit ini melakukan beberapa kali prosedur analitis. Awal waktu laporan keuangan itu belum diaudit, kita lakukan prosedur analitis awal ya. Kemudian pertengahan waktu proses juga kita lakukan. Sekarang akhir pun pada saat angka akhirnya akan selesai, perlu kita lakukan prosedur analitis akhirnya. Kemudian kita perlu memperoleh surat representasi manajemen, mengevaluasi asumsi going concern, mempertimbangkan informasi tambahan, dan membaca laporan presiden dalam laporan tahunan. Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Ya cuma satu lagi, satu slide kedua lagi. Melaksanakan prosedur analisis akhir. Review akhir atas salah satu yang material ya. Berarti setelah semua audit dilakukan, buktinya dikumpulkan, kemudian dilakukan review akhir ya. Salah satu material kita ajukan kepada manajemen untuk di adjustment di laporan keuangan. Kalau dia oke, ya harus kita masukkan, berarti ada revisi laporan keuangan. Kalau tidak diterima adjustment kita, lah itu harus ada pertimbangan lebih lanjut. Apakah nanti opininya menjadi dengan kualifikasi atau menjadi tidak wajar. Itu berarti kalau ada salah satu yang material, berarti kalau ada salah satu yang material yang tidak mau di-adjust oleh manajemen, berarti nanti akan berpengaruh kepada opini. Tapi kalau manajemen mau mengoreksi atau meng-adjust, membetulkan atau merevisi laporan keuangan, maka mungkin opininya masih tetap clean, ya, wajar tanpa pengecualian. Kemudian partner membaca laporan keuangan, mempertimbangkan kecukupan bukti, ya pastilah ya. Partner yang akan menandatangani opini, pasti dia harus paham atau dia harus tahu dulu laporan keuangannya itu seperti apa. Akhirnya setelah dilakukan adjustment, barusan putus punya saya ya. Iya, Pak. Iya, putus, mendadak putus, nggak tahu ini sinyalnya apa. Tapi udah nyambung lagi kok, secara otomatis nyambung gitu ya. Ya, bagus ya, dan bisa connect ya. Mendadak putus ini. Iya, Pak. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Ya. Asumsi perusahaan kan dia diasumsikan perusahaan itu akan berjalan secara berkelanjutan, terus-menerus going concern. Nah, makanya di akhir periode, auditor, partner harus mengevaluasi apakah perusahaan itu masih punya atau masih layak masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usahanya minimal 1 tahun ke depan. Itu namanya evaluasi going concern. Ya. Partner, auditor mengevaluasi kemampuan. Kalau misalkan ternyata perusahaan diragukan going concern-nya, ya, karena partner meragukan going concern-nya, dan arti mungkin dia banyak utang, kemudian ekuitasnya negatif, ya, kemudian ternyata banyak pelanggannya yang hilang atau gimana, ya berarti dia mulai meragukan apakah going concern perusahaan ini bisa terjamin. Nah, itu makanya dia harus menilai rencana awal.
Nah, untuk mengatasi ini, apa rencana manajemen kan gitu kan? Nah, itu dinilai oleh partner, oleh auditor. Apakah rencana dia untuk mengatasi going concern ini layak untuk dijalankan kan gitu ya. Tuh, jadi asumsi going concern. Kemudian merevisi jika memperoleh bukti baru ya. Kemudian penilaian akhir setelah semua bukti dikumpulkan dan penyesuaian audit telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi menilai apakah going concern-nya masih bisa dipertahankan ya setelah semua bukti terkumpul dan semua penyesuaian audit dimasukkan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, tadi kan Bapak bilang kalau manajemen ingin merubah jika dia salah koreksi, dia mau mengkoreksi itu boleh, iya boleh tidak gitu kan Pak ya? Benar tadi gimana pertanyaannya? Yang tadi Pak, yang Auditor salah saji material. Auditor menemukan ada salah saji. Terus Dinilai manajemen, salah sajinya material signifikan. kemudian manajemen boleh mengkoreksi atau enggak gitu ya Pak? Ya, itu kan prosedurnya kan auditor mengajukan kepada manajemen kan yang punya tanggung jawab laporan keuangan manajemen. Yang berhak mengoreksi kan manajemen. Kita auditor cuma mengusulkan ini ada salah saji material kan gitu kan. Nah, supaya salah sajinya ini hilang, manajemen harus melakukan jurnal koreksi kan gitu. Nah, manajemen mau nggak? Nah, kalau manajemen mau, nggak masalah, berarti opininya nggak terpengaruh. Tetapi kalau manajemen nggak mau, berarti nanti salah sajinya kan masih muncul di laporan keuangan. Betul, nah, karena salah saji masih muncul, maka nanti akan berpengaruh ke opini yang akan diberikan oleh auditor. Tapi apa pernah ada Pak, maksudnya kasus kayak nggak udah dikasih tahu salah sajinya terus nggak dikoreksi gitu Pak sama manajemen? Ada. Oh ada Pak? Ada. Oh, nah terus gimana Pak? Itu ya terakhir berubah, opininya berubah dari tanpa pengecualian dengan pengecualian kita kecualikan untuk hal yang itu tadi yang kita anggap salah saji. Oh. Jadi ada pengecualian dia ada salah saji di situ kan, kita di opini kan nanti ada penjelasannya. Seharusnya menurut standar begini, ternyata manajemen begini, sehingga mengakibatkan salah saji ya seperti ini yang termasuk ini nilainya material gitu. Pak, kalau saya bertanya terkait manajemennya boleh? Gimana? Berarti kan kalau misalnya dia nggak mau koreksi kan, berarti ada sesuatu hal yang menurut dia tuh kayak nggak perlu Pak. Kayak misalnya kalau dia apa sih namanya? Kalau dia mengkoreksi kan berarti nanti laporan keuangan akan jadi lebih baik kan ya Pak ya? Apakah ada faktor yang membuat dia itu nggak mau mengoreksi hal tersebut? Apakah membutuhkan kos yang banyak atau gimana Pak? Ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak mau mengoreksi. Mungkin kita bukan dalam arti kalau kita melihatnya kita mengusulkan jurnal koreksi, kita arahnya ke depan kan untuk agar itu sesuai dengan penyajiannya sesuai dengan standar. Tetapi kalau dari segi angka, mungkin dari segi angka dia nanti kelihatannya di bottom line-nya jadi jelek. Gitu loh. Nanti dia takutnya di RUPS dia akan menjadi kinerjanya sangat buruk kan gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang kita tolak gitu loh. Jadi ada hal-hal yang mungkin dia nggak mau gitu loh. Nah, kan ada juga perusahaan-perusahaan yang mencari kantor akuntan asal ada opini aja kan gitu kan. Dia nggak mau tahu apakah itu opininya tanpa pengecualian, opininya dengan pengecualian, itu nggak masalah bagi dia katanya gitu. Ada seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin ya itu kalau saya lihat hal-hal yang mungkin mengarah kepada personil lah kan ya, nggak secara keseluruhan gitu. Mereka tidak mau mengoreksi gitu. Baik. Ya, ada kemungkinan gitu. Tapi kewajiban kita kan auditor itu kita melakukan proses audit, kita kumpulkan buktinya, kita analisa, evaluasi. Kalau bukti itu mendukung adanya salah saji, ya kita ajukan ke manajemen. Pak, ini ada salah saji, menurut kita begini, menurut perusahaan begini, yang gitu. Ya, karena salah saji ini maka kita usulkan adanya jurnal koreksi agar laporan keuangan dikoreksi untuk menghilangkan salah saji ini supaya sesuai dengan standar akuntansi. Kalau dia oke, apa opini. Tetapi kalau Bapak tidak bersedia, nanti akan ada modifikasi di opini. Tidak lagi opini tanpa pengecualian, tapi mungkin
opini dengan pengecualian untuk kasus ini gitu. Gitu jadinya. Oke, baik Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya, going concern sudah ya, sudah tadi going concern ya. Oke. Lanjutnya Mbak Lydia, nomor 3 ya, tadi ya kalau nggak salah ya. 3, memperoleh surat representasi manajemen. Ini surat representasi manajemen ini wajib dibuat oleh manajemen karena ini merupakan pernyataan dia bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Jadi tanggung jawab itu ada pada manajemen bukan pada auditor. Ya, auditor cuma sama opini saja gitu kan. Selama ini kalau saya lihat ada beberapa pihak, beberapa orang yang melihat bahwa atau berpendapat, berpersepsi bahwa tanggung jawab laporan keuangan itu di auditor. Salah itu. Tanggung jawab penyajian dan pengungkapan adalah di manajemen. Tidak hanya di auditor, cuma menguatkan aja, memberikan opini bahwa penyajiannya sudah sesuai atau tidak sesuai atau ada pengecualian. Kemudian ini ada mengingatkan selesai mendokumentasikan respon manajemen atas pernyataan yang diajukan mengenai beberapa hal aspek yang mungkin signifikan ya. Beberapa aspek audit yang signifikan mungkin perlu dimasukkan ke dalam surat representasi manajemen. Jadi yang bikin surat representasi manajemen itu manajemen. Yang tanda tangan biasanya pimpinan tertinggi dan karena di pimpinan tertinggi direktur utama dan direktur yang membawahi proses pencatatan dan pelaporan. Biasanya direktur keuangan atau akuntansi, itu dua. Jadi dua pihak. Direktur utama sama direktur akuntansi. Gitu. Biasanya draftnya akan dibuatkan oleh auditor, nanti akan ditandatangani oleh manajemen. Jadi isinya ada 4 kategori ini. Jadi pertama laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu apa saja, tanggung jawabnya manajemen. Kemudian manajemen bertanggung jawab atau menjamin bahwa informasi yang ada sudah diungkapkan semuanya kepada auditor. Dia menyatakan itu, ada kelengkapan informasi. Kemudian dia menyatakan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian kalau ada peristiwa kemudian, semuanya sudah disampaikan kepada auditor. Itu ada isinya umumnya itu, ada 4 ini. Ada pertanyaan di sini? Ya, ada lanjut. Saya mau tanya Pak. Berarti kurang lebih surat representasi manajemen ini kayak alat yang digunakan oleh auditor untuk meminimalisir risiko yang auditor tanggung gitu Pak. Misalnya setelah laporan auditnya sudah dipublish dan ternyata memang ada kesalahan dan kesalahannya itu karena informasi kurang lengkap. Nah, di sini kan kayak manajemen udah pernah ngomong gitu kalau lengkap informasinya tapi ternyata nggak lengkap gitu. Iya, betul. Salah satu sarana bagi auditor untuk mengamankan diri kan gitu kan. Karena selama ini kan ada persepsi bahwa auditor bertanggung jawab atas laporan keuangan. Makanya di standar muncul surat representasi manajemen yang menyatakan bahwa tanggung jawab laporan keuangan itu manajemen, yang menyatakan bahwa semua informasi yang terkait dengan transaksi keuangan itu sudah disampaikan kepada auditor, masuk bukti-buktinya. Itu semuanya sudah berarti kita sudah risikonya sudah di sana kan itu. Risiko salah saji di sana kan gitu ya. Oke, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ada, lanjut. Nah, ini informasi yang menyertai laporan keuangan utama ya. Ya pasti kan tahu ya laporan keuangan utama ini kalau kita dari standar kan laporan keuangan utama itu ada 5 kan ya. Balance sheet atau laporan atas posisi keuangan, income statement atau laporan laba rugi, statement of cash flow atau laporan arus kas, satu lagi laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 itu tadi. Itu basic financial statement yang munculnya. Nah itu nanti kalau itu wajar berarti standar auditor's report. Ya. Laporan auditornya standar, wajar tanpa pengecualian. Tetapi kalau dia nanti ada beberapa hal yang perlu ditekankan, ada
explanatory paragraph, or separate report, atau unqualified, atau qualified, atau disclaimer, itu mungkin ada supplementary information-nya. Ada laporan-laporan yang melampiri laporan keuangan utama. Di sini dicontohkan ada detailed comparative statement, ya. Laporan komparatif secara detail, atau statistical data, atau daftar cakupan asuransi. Ini mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan laporan auditornya dimodifikasi, bukan standar lagi, tapi menjadi explanatory atau menjadi unqualified atau menjadi qualified atau disclaimer. Oke. Kemudian yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Ya, ini juga kewajiban juga ya dari auditor membaca informasi yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan. Kita mencari atau mengidentifikasi informasi-informasi yang terkait dengan laporan keuangan, itu juga kita lihat laporan tahunannya dia bikin seperti apa, kemudian ada informasi yang terkait dengan laporan keuangan enggak. Biasanya sih perusahaan dia memasukkan laporan keuangan itu ke dalam laporan tahunan mereka. Jadi laporan tahunan di dalamnya ada laporan keuangan plus opini auditor. Gitu. Jadi itulah gunanya kita juga perlu juga membaca laporan tahunan mereka. Lanjut lagi. Belum keubah ya, Pak? Belum. Kok nggak bisa ya? Di-close dulu coba, di-close terus buka lagi. Mungkin ada hang di situ dia. Di-close dulu terus buka lagi itunya PowerPoint-nya. Ya, sampai mengevaluasi akhir. Lanjutnya ya, mengevaluasi akhir berarti. Ya, evaluasi akhir itu sebelum laporan terbit kita auditor harus yakin bahwa buktinya tepat dan mencukupi. Jadi auditor mereview dokumentasi audit, semua program audit sudah dilakukan atau belum, sudah selesai atau belum. Kalau belum ya harus dilakukan. Kemudian biasanya sih menggunakan penyelesaian daftar pengusaha. Ada checklistnya gitu biasanya. Ada checklistnya mana yang harus dilakukan, mana yang belum, ada checklistnya. Di kantor akuntan biasanya ada. Kemudian bukti pendukung opini. Ya, tidak. Jika auditor meyakini bukti telah cukup, namun dinilai tidak disajikan secara wajar, maka auditor akan memutuskan untuk merevisi, nah kan, atau memberikan pendapat wajar. Maka sebenarnya di sini kalimatnya, maka auditor akan memutuskan untuk merevisi laporan, bukan keputusan merevisi laporan bukan di auditor. Auditor mengusulkan untuk merevisi laporan, mengusulkan kepada manajemen untuk merevisi laporan itu. Yang seperti tadi yang kita diskusikan di awal tadi. Jadi buktinya telah cukup, tetapi ternyata ada salah saji, ya, ada penyajian yang tidak wajar. Ya. Supaya dia menjadi wajar, maka kita akan mengusulkan perubahan, revisi laporan. Ada journal adjustment yang harus dibuat oleh manajemen perusahaan. Itu kita minta manajemen untuk merevisi itu. Oke enggak? Kalau oke ya berarti wajar. Tapi kalau dia tidak oke, berarti bisa memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Kan ini diskusi kita tadi ini tadi. Ya. Jadi ini auditor akan memutuskan untuk mengusulkan revisi laporan. Ada journal adjustment-nya. Kemudian pengungkapan. Auditor harus melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Jadi ini tujuan tadi partner membaca laporan keuangan tadi untuk menilai atau mengevaluasi apakah pengungkapannya sudah memenuhi persyaratan di dalam standar. Oke, lanjutnya. Pak mau nanya sedikit. Ya, monggo, silakan. Kalau misalkan kayak buktinya itu masih kurang, terus auditor harus nanya dulu nggak sih Pak ke manajemen kalau ini
mau dicari lagi nggak buktinya, atau itu keputusan auditor sendiri, dia langsung ngumpulin bukti lagi, Pak? Ya. Kalau auditor ngumpulin bukti ternyata dia berpendapat buktinya kurang, ya minta lagi ke manajemen. Pak, ini kita sudah terima bukti-bukti ini, tetapi kita belum yakin ini. Kita perlu bukti ini, ada nggak kan gitu. Jadi kita minta manajemen, kita minta perusahaan untuk menyediakan bukti gitu istilahnya. Dia bisa apa enggak kan? Dia harus menyediakan bukti sampai auditor punya keyakinan bahwa buktinya cukup dan hasilnya nyajinya wajar gitu. Gitu Mbak. Jadi kita kewajiban kita mengumpulkan bukti. Kalau kita buktinya merasa kurang ya kita minta kepada perusahaan untuk menyediakan buktinya. Gitu loh. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Iya, bisa, Pak. Kasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Lanjut ya. Review dokumentasi audit ya. Review dokumentasi audit tujuannya mengevaluasi kinerja personel yang belum berpengalaman ya. Ini juga salah satu ya tujuannya. Setelah proses audit hampir selesai, biasanya review dokumentasi. Salah satunya adalah evaluasi kinerja personel yang belum berpengalaman. Untuk apa? Kalau saya evaluasi untuk melihat di mana kekurangan dia. Apakah dia perlu pendidikan atau apakah dia perlu edukasi atau dia perlu pelatihan lebih lanjut supaya dia lebih bagus lagi. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa proses audit itu sudah memenuhi standar kinerja. Masing-masing KAP punya standar pengendalian mutu. Ya. Apakah standar pengendalian mutu itu telah dipatuhi oleh auditor yang melakukan tugas itu. Nah, itu juga dilakukan pada saat review dokumentasi audit. Kemudian mengatasi bias-bias atau penyimpangan yang ada yang dapat mempengaruhi judgment auditor ya, di dokumentasi audit. Kemudian kelima, review independen. Ya. Ini sudah jelas ya. Laporan keuangan dan file audit direview oleh reviewer independen, oleh auditor yang independen, yang tidak ikut di dalam penugasan di lapangan, tetapi masih di dalam kantor akuntan publik yang sama. Ya. Tapi ini juga review independen ini kalau kantor-kantor kecil juga agak susah juga karena keterbatasan orang juga ya. Tetapi ini praktek yang ideal yang bagus ya. Satu tim kerja di lapangan, kemudian hasilnya direview oleh orang yang independen yang tidak di lapangan. Jadi dia benar-benar tidak terjun ke lapangan sehingga diharapkan dia mempunyai pandangan yang objektif. Kemudian ikhtisar evaluasi bukti, ya, ini ada flow-nya, actual bukti evidence, ya, per cycle, per akun, per tujuan, ya, pelaksanaan audit prosedurnya, ukuran sampelnya, kemudian item-item yang dipilih untuk sampel, kemudian waktu pengambilan samplingnya, itu hasilnya masuk ke evaluasi hasil per akun, per siklus. Ya. Dievaluasi hasilnya, apakah diestimasi ada misstatement, apakah ada salah saji di akun atau di siklus tersebut, ya, per akun atau per siklus. Ya. Update risk-nya masih di dalam kisaran kita enggak kan? Kemudian masuk ke flow evaluasi overall financial statement, ya, evaluasi laporan keuangan secara keseluruhan, ya. Berdasarkan salah saji itu, ya, apakah misstatement-nya cukup signifikan atau enggak secara overall, secara keseluruhan kan, ya. Kemudian auditnya masih terpenuhi. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut yang ke-7. Menerbitkan laporan keuangan. Masuk macet lagi. Iya, bentar ya Pak. Ya. Macet lagi. Tadi sampai ke kelas 2 lagi nih. Nah, udah Ya. Pak. Menerbitkan, ya. Ya kelas tadi sudah dilakukan semuanya, baru kita akan menerbitkan laporan audit ya itu. Karena satu-satunya hal yang akan dilihat adalah laporan audit. Pekerjaan auditor yang berbulan-bulan, berminggu-minggu itu hasilnya cuma 2 lembar, selembar, 2 lembar aja. Opini itu aja kan itu.
Tapi kalau opini itu salah, ya konsekuensinya berat. Partnernya bisa dibekukan izinnya, bisa dicabut izinnya, macam-macam lah ya. Ada sanksinya apabila ada kesalahan yang dibuat oleh auditor sehingga opininya salah. Oke, lanjut lagi Mbak, ini dah. Komunikasi dengan komite audit. Lanjut lagi. Iya, Pak. Lanjut lagi. Ya, Pak. Nah, oke. Nah, ini. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Sebenarnya kalau praktek di lapangan saya ya, komunikasi dengan komite audit itu tidak cuma di akhir. Pada saat kita masuk pertama mau memulai audit, kita sudah melakukan pertemuan awal dengan komite audit. Kita sampaikan penugasan kita, sekaligus kita minta informasi mengenai ya kalau ada hal-hal yang penting selama periode audit yang kita audit itu. Kan semua kan komite audit itu dia ada mengkoordinasi kegiatan di satuan pemeriksa intern, ya, internal auditor. Nah, nanti kan mungkin ada hal-hal yang bisa kita serap dari situ sehingga kita bisa melakukan audit secara lebih efisien. Kalau kita sudah punya, katakanlah kita ada temuan-temuan dari internal auditor kan yang masuk ke audit, apa temuannya kan itu. Kita bisa melihat kelemahannya di mana. Itu kan. Makanya kalau saya masuk ke perusahaan yang diaudit, biasanya saya masuk pasti saya akan pertemuan dulu dengan komite audit, ya. Tidak cuma di akhir ya. Kalau ini di akhir nggak apa-apa, di akhir yang penting di akhir sebenarnya juga. Di akhir salah satunya adalah mengkomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal kalau ada. Ya. Kalau ada kecurangan atau tindakan ilegal, baik yang dilakukan oleh karyawan atau oleh manajemen, itu semua harus kita sampaikan kepada komite audit. Kemudian kedua, mengkomunikasikan kelemahan internal control. Ya, jelas. Karena komite audit sangat concern terhadap perbaikan internal control di perusahaan. Ya. Komite audit sangat concern terhadap perancangan dan pengaplikasian internal control. Mungkin ada juga informasi lainnya, komunikasi lainnya dengan komite audit. Tanggung jawab auditor, sebenarnya kalau komite audit sudah ini ya nggak perlu sebenarnya. Tinjauan mengenai lingkup dan penentuan waktu audit. Ya. Nah, ini juga kan mungkin tadi saya bilang tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan informasi dari komite audit mengenai mana lingkup-lingkup operasional perusahaan yang perlu diwaspadai atau perlu dicermati. Kemudian kapan kira-kira kita bisa masuk, mungkin komite audit bisa memberikan masukan. Kemudian menyediakan biaya berat atas temuan yang diperoleh selama audit. Memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang terlibat. Kemudian surat manajemen, ini manajemen letter. Surat manajemen atau biasanya kita disebut ML, manajemen letter. Jadi surat yang berisi mengenai rekomendasi untuk memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Jadi selama kita melakukan proses audit, kita kan ada temuan-temuan, ada katakanlah temuan kelemahan di salah satu bagian internal control. Nah itu nanti temuan itu kita masukkan ke dalam manajemen letter. Sepanjang temuan itu katakanlah angkanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap salah saji di laporan keuangan. Jadi rekomendasi perbaikan di operasional perusahaan ini biasanya dimasukkan ke dalam manajemen letter atau surat manajemen. Oke, ada pertanyaan? Lanjut lagi. Setelah surat manajemen, kemudian fakta lebih lanjut. Nah, ini tidak ada lagi lah, ada ini. Nah, ini kan kita lihat di timeline-nya ini ya. Berarti kalau fakta lebih lanjut itu setelah laporan auditor diterbitkan. Misalkan setelah laporan auditor diterbitkan, setelah laporan keuangan diterbitkan, kemudian ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa katakanlah ada salah saji atau hal-hal yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan. Maka bagaimana tanggung jawab auditor? Nah itu Pak di slide sebelumnya, Mbak.
Nah ini. Auditor menerbitkan laporan audit dan berkomunikasi dengan manajemen serta komite, ya, maka audit dianggap telah selesai. Tetapi ketika terjadi penemuan fakta, ya, tadi fakta lebih lanjut, berarti fakta itu ditemukan setelah laporan auditor terbit, setelah laporan keuangan terbit. Ya. Ternyata ada fakta, ya katakanlah ada salah saji di sini. Auditor harus memastikan pemakai laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji. Nah, gitu. Harus memastikan, dia harus mengkomunikasikan dengan manajemen perusahaan. Jika ditemukan kesalahan dalam laporan, maka auditor harus meminta klien untuk menerbitkan laporan yang direvisi dan memberi penjelasan. Ya. Laporan perusahaan harus diminta menerbitkan laporan revisi, laporan keuangan revisi ya, dengan penjelasan. Ya. Jika kliennya menolak, maka auditor harus memberitahu pada Dewan Direksi. Kemudian Dewan Direksi dan Komisaris mestinya ini ya. Penemuan fakta lebih lanjut yang perlu penerbitan kembali laporan keuangan, yaitu yang berasal dari transaksi sebelum tanggal laporan audit. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab auditor untuk review berakhir pada tanggal penyelesaian pekerjaan lapangan. Ya, pada tanggal penyelesaian lapangan itu tanggalnya biasanya sama dengan tanggal laporan auditor. Jadi tanggung jawab auditor berakhir pada saat tanggal laporan auditor atau pada saat tanggal penyelesaian laporan keuangan. Oke, sampai itu. Ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Ya, udah jelas ya? Semuanya udah jelas ya? Oke. Mungkin masih gambarannya masih angan-angan karena masih dalam mempelajari teori ya, belum praktek ya. Nanti ke praktek pasti sudah paham lah kalau sudah mulai ada praktek di lapangan masih mulai paham. Tapi kalau masih teori ya inilah seperti inilah. Seperti inilah proses, seperti inilah tahapan-tahapan atau hal yang harus dilakukan oleh auditor selama atau dalam melakukan penyelesaian audit. Kalau dari awal dulu ya dari perencanaan, pembuatan program audit, pelaksanaan, kemudian ini penyelesaiannya, kemudian pelaporannya. Setelah laporan terbit pun masih ada beberapa hal yang perlu dicermati atau diperhatikan. Ada subsequent event, ada fakta-fakta lebih lanjut lagi. Nah itu kalau memang ada hal-hal yang sangat mempengaruhi laporan keuangan, auditor harus concern juga. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, monggo sekarang ditanyakan. Kalau sekarang belum ada pertanyaan, tapi nanti malam ada pertanyaan, ya monggo disampaikan juga, mungkin di SMS atau di by email atau by WA saya bisa. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada, boleh ya kita tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Lydia, ya, kita diskusikan selama 1 jam ini bisa bermanfaat, bisa diingat terus, dan bisa dimanfaatkan dalam pekerjaan nantinya. Oke. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya, lancar semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, harus sama lagi ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat istirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Selamat Selamat istirahat. malam, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Teman-teman juga sehat selalu, teman-teman. Amin. Amin. Terima kasih, siap.